Besoknya, Akademi melakukan penyelidikan terkait kematian Eddie. Mereka melakukan reka ulang dan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi yang ada. Dengan itu mereka menyimpulkan kalau Eddie telah tewas dibunuh oleh Kaden dan Nox. Namun karena Kaden dan Nox merupakan pelayan dari keluarga bangsawan, maka pihak Akademi akan menyerahkan hukumannya kepada keluarga kekaisaran. Kepala sekolah Obel sangat tak menyangka kalau Eddie mempunyai pengaruh yang mendalam pada banyak orang. Menurut Akademi, Lucy ditundukkan oleh Klebius. Lucy diamankan di kebun mawar dengan keadaan terduduk dalam kesunyian. Atas usahanya, Klebius akan diberikan penghargaan oleh kepala sekolah. Sedangkan untuk Lucy, ia akan menghadapi hukumannya di komite pendisiplinan. Russell sebagai wakil kepala sekolah akan menjadi hakim pada sidang komite pendisiplinan. Berdasarkan kesaksian Klebius dan Alvira, kerusakan yang dibuat Lucy masih tak seberapa jika dibandingkan dengan insiden pemberontakan siswa di asrama. Oleh karena itu, Russell ingin menghukum Lucy dengan sebuah hukuman yang ringan, apabila Lucy dapat menunjukkan sedikit penyesalan untuk melakukan introspeksi diri. Namun dengan wajah yang begitu angkuh, Lucy malah membuat Russell menjadi semakin kesal. Russell yakin apapun hukuman yang ia berikan tak akan cukup untuk membuat Lucy menjadi sadar diri. Berbagai hukuman akhirnya diberikan, mulai dari skorsing hingga pencabutan berbagai fasilitas penting. Bagi Lucy, semua itu adalah hal yang tidak penting. Namun tiba-tiba saja, pelayan Bell meminta kepada hakim untuk mengubah hukuman yang diberikan kepada Lucy. Pelayan Bell yakin kalau hukuman tersebut tak akan cukup untuk membuat Lucy merasa menyesal. Lucy akhirnya mulai terlihat panik ketika mendengar pernyataan pelayan Bell. Pelayan Bell meminta kepada hakim agar melarang Lucy untuk melakukan aktivitas di luar asrama dan menjadikannya sebagai tahanan rumah. Pelayan Bell berjanji akan menjaga Lucy selama 24 jam bersama dengan para pelayan yang lainnya. Dengan itu hakim akhirnya memutuskan kalau Lucy akan menjadi tahanan rumah selama 30 hari. Lucy yang tadinya begitu angkuh akhirnya berubah menjadi sangat ketakutan. Ia akan menghadapi para pelayan yang begitu marah akibat kelakuannya. Para pelayan telah terlihat sangat siap untuk mengawasi Lucy mulai dari sekarang. Sementara itu di tempat lain, Janika sedang menikmati waktunya untuk menemani Eddie. Dengan begitu bangga, ia menunjukkan masakannya kepada Eddie. Momen tersebut membuat Eddie merasakan sebuah ketulusan yang tak pernah ia rasakan. Namun ketulusan tersebut membuat Eddie kembali sadar bahwa ia tak boleh lengah sedikitpun. Apalagi saat ini terdapat 3 masalah yang sangat mengkhawatirkan. Masalah pertama adalah Putri Poenia yang tampaknya sudah kehilangan motivasi untuk menjadi ketua OSIS. Masalah kedua adalah Tanya yang seharusnya memainkan peran sebagai antagonis, namun saat ini menghilang. Dan masalah yang terakhir adalah Kaden dan Nox yang ditahan oleh Akademi. Mereka seharusnya menginformasikan kematian Eddie kepada ayahnya. Eddie sudah bersusah payah untuk menampilkan pertunjukan kematiannya. Namun situasinya malah menjadi semakin rumit. Eddie harus mencari cara untuk segera melepaskan Kaden dan Nox agar mereka dapat kepada ayah Eddie kalau Eddie sudah benar-benar mati. Semua itu harus terjadi agar Eddie dapat mengakhiri kehidupan sembunyi-sembunyi yang mencekik ini. Setelah semua yang terjadi, Janika mulai merasa khawatir dengan kehidupan Eddie yang penuh lika-liku. Walaupun Eddie sudah berkata kalau semuanya akan baik-baik saja, namun Janika tetap merasa sedih. Janika hanya berharap agar Eddie tidak terluka dan menderita. Tanpa sadar, Eddie tersipu melihat ekspresi Janika yang begitu cantik. Momen tersebut membuat suasana menjadi hening dan juga canggung di antara mereka. Setiap kali mereka berduaan, momen tersebut selalu terjadi. Eddie yang tak peka mulai bertanya-tanya dengan perasaan aneh yang ia rasakan. Apakah ini akan menjadi sebuah pertanda untuk berlayarnya kapal Janet, Janika dan Eddie? Adegan kemudian berpindah pada Tanya yang terlihat sangat ketakutan. Seperti yang Eddie duga, Tanya saat ini sedang bersama dengan Putri Poenia. Sebelum Tanya muncul, Putri Poenia telah menerima kabar tentang kematian Eddie. Berita tersebut membuat Putri Poenia menjadi sangat menyesal. Putri Poenia menjadi semakin tak percaya diri atas kemampuannya sendiri. Sebagai seorang anak dari raja, ia merasa kalau dirinya lebih baik tak memegang sebuah kekuasaan. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba saja Tanya datang dengan pakaian yang begitu kotor. Putri Poenia kemudian menunjukkan tatapannya yang begitu dingin. Tanya yang begitu pasrah hanya bisa bersumpah kalau ia bukanlah pelaku yang membunuh kakaknya. Tak disangka, Putri Poenia langsung memeluk Tanya yang begitu ketakutan. Putri Poenia berhasil mengendalikan dirinya untuk tak mengambil keputusan berdasarkan perasaan semata. Dan seperti itulah cerita bagaimana Tanya bisa berada bersama dengan Putri Poenia. Untuk sementara waktu, Putri Poenia menyuruh Tanya untuk bersembunyi di kamarnya. Putri Poenia berjanji akan melindungi Tanya sampai semuanya selesai. Namun hal itu tentu saja tidak akan mudah. Rotele tiba-tiba saja muncul. Tanpa basa-basi, Rotele datang untuk menanyakan alasan Putri Poenia yang menyembunyikan Tanya. Sebelum kita lanjut, mari berpindah di waktu beberapa jam sebelumnya. Eddie yang sedang bersembunyi, memanfaatkan waktunya untuk terus berlatih. Ia bertarung melawan beberapa monster sihir tingkat menengah sekaligus. Si kelelawar kemudian muncul. Ia merasa sangat tersentuh melihat kemampuan Eddie yang sangat hebat dalam beradaptasi. Leisia juga memuji kemampuan Eddie yang sangat hebat dalam pertarungan jarak dekat. Leisia adalah monster spirit tingkat menengah yang baru saja membuat kontrak dengan Eddie. Berdasarkan nilai statistik kemampuan yang ia punya saat ini,
Eddie merasa kalau tubuhnya sudah hampir mencapai batasnya. Untuk dapat melewati batas kemampuannya, Eddie harus menyelesaikan sebuah misi tersembunyi. Namun tanpa Eddie sadari, Rotele sedang menikmati sebuah pemandangan. Rotele yang tak melihat adanya Janika, memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Eddie. Hal itu membuat para spirit menjadi panik. Rotele datang menemui Eddie untuk menagih pembayaran atas permintaannya. Eddie meminta bantuan Rotele untuk melepaskan Kaden dan Nox dari penjara akademi. Walaupun bagi Rotele itu mudah namun tetap saja hal itu tidak gratis. Oleh karena itu, ia meminta Eddie untuk memberikan sebuah pelukan sebagai bentuk pembayaran atas permintaannya. Walaupun awalnya sedikit terkejut, mau tak mau, Eddie harus mengabulkan permintaan tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Eddie langsung menyerang Rotele. Wajah Rotele seketika sangat merah seperti mau meledak. Rotele yang merasa tak sanggup, langsung melepaskan dirinya dari pelukan Eddie. Ia tak menyangka kalau Eddie akan memeluknya dengan keadaan baju yang terbuka. Kini bukan hanya wajahnya saja yang merah, namun badannya pun juga ikut bergetar hingga mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Sehebat itulah MC kita yang satu ini. Selain itu, Rotele juga meminta kepada Eddie untuk tetap selalu memihak dirinya apapun yang terjadi di kemudian hari. Rotele merasa kalau dirinya akan mempunyai banyak musuh sebentar lagi. Oleh karena itu, ia berharap kalau Eddie akan menjadi satu-satunya orang yang tetap berada di sisinya nanti. Setelah bertemu dengan Eddie, Rotele datang menemui Poenia untuk menanyakan alasan Tuan Putri Poenia menyembunyikan tanya. Walaupun Tuan Putri pandai dalam menyembunyikan perasaannya, namun bagi Rotele saat ini, Tuan Putri terlihat seperti sebuah buku yang terbuka. Oleh karena itu, Rotele memberi peringatan kepada Tuan Putri untuk tidak membantu tanya. Dan apabila Tuan Putri masih ingin melindungi Tanya, maka Rotele akan ikut mencalonkan sebagai ketua OSIS. Dengan begitu, Rotele dan Tanya pasti akan bertemu sebagai sesama calon ketua OSIS. Tuan Putri menjelaskan situasi buruk tersebut kepada Tanya setelah Rotele pergi. Setelah mendengarkan itu, tiba-tiba saja Tanya mengakui bahwa dirinya adalah penyebab kematian kakaknya. Hal itu membuat Tuan Putri begitu terkejut. Tanya menduga kalau surat yang ia kirim pada ayahnya adalah penyebab kematian kakaknya. Dalam surat tersebut, Tanya menceritakan tentang kakaknya yang menurutnya telah berubah. Oleh karena itu, Tanya akan berusaha untuk tetap bertahan hidup hingga kebenaran tentang kematian kakaknya terungkap. Ia akan tetap mengikuti pemilihan ketua OSIS walaupun harus menghadapi Rotele. Untungnya, Tanya tidak akan bertarung seorang diri. Tuan Putri berjanji akan membantu dan mendukung Tanya dalam pemilihan ketua OSIS. Semua itu ia lakukan untuk membayar perasaan bersalahnya kepada Eddie dahulu. Mereka berdua akan menghadapi Rotele yang sudah mempersiapkan sebuah rencana gila. Sementara itu di tempat lain, Lucy sedang mengisi waktunya dengan mencoba bermain dengan sebuah bantal. Lucy sudah mulai menjalani hukuman yang diberikan. Ia ditemani dengan seorang pelayan yang akan selalu bergantian mengawasinya. Lucy merasa sangat tersiksa dengan waktu yang terasa sangat lambat. Ia masih mempunyai masa hukuman selama 29 hari. Sedangkan di tempat lain, Kaden dan Nox masih tak menyangka dengan kemampuan bertarung Eddie yang mereka lihat. Tak hanya itu, mereka juga tidak menyangka kalau Eddie akan mempunyai teman-teman yang begitu hebat. Potensi yang dimiliki Eddie benar-benar di luar prediksi BMKG. Oleh karena itu, mereka harus segera melaporkan semuanya kepada ayah Eddie. Salah seorang pelayan Rotele kemudian muncul untuk membebaskan mereka. Ia adalah Dun, seorang pelayan dari perusahaan Rotele yang diam-diam menyamar sebagai penjaga tahanan. Waktu pun terus berjalan, Lucy hanya bisa membayangkan wajah Eddie. Ia masih harus menunggu selama 24 hari untuk bisa menemui sang pujaan hati. Gedung-gedung yang hancur kini mulai dipulihkan. Di tengah itu, terlihat seorang gadis dengan rambut berwarna perak yang berkilauan. Namun tak berlangsung lama, gadis tersebut menghilang dalam sekejap mata di depan mata Saint Clarice. Saint Clarice sedang berkeliling mencari informasi tentang Tanya. Namun sayang, keberadaan Tanya masih tak diketahui. Di koran akademi hanya mengatakan kalau Tanya akan tetap mengikuti pemilihan ketua OSIS melawan Rotele. Ia juga begitu terkejut mendengar kabar tentang kematian Eddie. Apalagi orang yang dituduh sebagai dalangnya adalah orang yang menjadi teman pertamanya. Ingatan tentang Eddie yang ia temui terakhir kali masih sangat jelas di pikirannya. Saint Clarice tentu saja percaya sama Tanya. Namun kabar tentang Kaden dan Nox yang berhasil kabur dari penjara membuat orang-orang menjadi semakin curiga kepada Tanya. Tak hanya Saint Clarice, Profesor Claire juga merasa begitu suram dengan tidak adanya Eddie. Kepala sekolah memilih Profesor Claire sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus masalah Eddie, Klebius dan Lucy. Profesor Claire begitu frustasi dengan banyaknya kerjaan yang menumpuk. Dulu saat ada kerjaan sebanyak ini, Eddie selalu ada untuk membantu. Namun dibanding dirinya, Profesor Claire lebih mengkhawatirkan Anis yang terlihat sangat diam dari biasanya. Rasa sakit yang menusuk di dadanya membuat air mata Anis mengalir begitu deras. Ia mencoba bertahan sekuat mungkin meski bayangan Eddie masih melekat di kepalanya. Namun dibandingkan dirinya,
Anis lebih mengkhawatirkan Janika yang menyaksikan langsung kematian Eddie. Kalau yang ia rasakan saja sudah sesakit ini, maka Janika pasti merasakan rasa sakit yang berkali-kali luar biasanya dari Anis. Tapi tiba-tiba saja, Janika muncul dengan senyuman yang begitu cerah di wajahnya. Senyuman itu seperti senyuman kalian di saat tanggal muda. Dengan wajah yang begitu gembira, Janika malah membahas masalah resep makanan kepada Anis. Hal itu membuat Anis mengira kalau Janika telah menjadi tidak waras. Kira-kira akan seperti apakah reaksi Anis ketika mengetahui kebenarannya. Janika kemudian pergi menemui Eddie untuk memberikan informasi terbaru. Setelah beberapa waktu lalu bersembunyi, Tanya akhirnya kembali muncul di akademi. Tanya mendapatkan dukungan dari Tuan Putri Poenia untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS. Di sisi lain, murid-murid yang mendukung Rotele juga semakin banyak. Janika kemudian teringat dengan laporan dari para spirit yang melihat Rotele sedang menggombal Eddie kemarin. Walaupun berkata tak ingin mempermasalahkannya, namun sebenarnya Janika ingin mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba saja, Ziggs muncul di tengah obrolan mereka. Dengan kaburnya Kaden dan Nox, Ziggs berkata kalau Tanya semakin dicurigai sebagai dalang di kasus pembunuhan Eddie. Ziggs bahkan sempat bertemu dengan Tanya dan Tuan Putri Poenia. Ia melihat kondisi Tanya yang terlihat sangat jauh dari kata normal. Dari apa yang Ziggs lihat, Tanya mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, Ziggs meminta Eddie untuk memikirkan kembali rencananya. Namun jika Eddie bergerak saat ini, hal itu mungkin akan menjadi pemicu terjadinya sebuah masalah yang lebih besar akibat berubahnya cerita game. Tapi jika Eddie tidak melakukan apa-apa, Tanya dan Putri Poenia mungkin akan menjadi korban pada episode kali ini. Eddie akhirnya menjadi sangat bingung untuk memilih antara Tanya atau skenario cerita. Ziggs kemudian mengajak Eddie untuk melakukan latihan tanding. Dengan melakukan sedikit pemanasan, mungkin akan membantu Eddie untuk membersihkan pikirannya. Dengan wajah yang begitu bersemangat, Ziggs mengeluarkan pedang besarnya. Namun, sorot mata mereka berkata kalau apa yang akan mereka lakukan bukanlah sebuah latihan tanding yang ringan.